السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرات العلماء والكرماء وحضرات الجماعة Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua selalu diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang pandai untuk selalu bersyukur. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada dasarnya setiap kita ini adalah orang baik. Setiap manusia itu terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, suci, tidak membawa dosa sedikit pun. Dalam Islam, agama kita tidak dikenal yang namanya dosa warisan. Walaupun seorang manusia terlahir disebabkan karena hubungan yang diharamkan, tetapi anak manusia tersebut tetap dalam keadaan bersih dan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Senada dengan hal ini juga disampaikan dalam satu makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau katakan, laula khamsa khisal la sara an-nas kulluhum salihin. Kalaulah tidak dipengaruhi 5 hal, semua manusia itu salihin. Semua manusia itu adalah salih, semua manusia itu adalah baik. Lalu apa yang menyebabkan kita tidak lagi menjadi baik? Kita terganggu atau terusakkan kesalehan kita. Yang pertama dalam makalah sahabat Ali ini adalah awwaluha al-qana'atu bil jahli, yaitu orang yang pasrah dengan kebodohannya. Orang yang pasrah jadi orang bodoh, tidak mau menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya. Padahal kalau kita mengaku sebagai umat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah 5 ayat dalam surah Al-Alaq, di situ 2 kali mengulang lafaz Iqra, yang artinya baca, yang artinya belajarlah, yang artinya jadilah orang yang berilmu. Dan satu syair yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji dalam tulisannya Ta'limul Muta'allim, kitab yang biasanya jadi suguhan utama anak-anak pesantren. Di situ dikatakan, fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanassib. Sebuah kerusakan yang besar, sebuah bencana yang besar. Alimun mutahaddiku, orang yang berilmu tapi tidak berbuat sesuai dengan ilmunya. Tetapi wa akbaru minhu, dan lebih merupakan bencana yang besar, sebuah musibah yang besar, jahilun mutanassiku, orang yang bodoh walaupun ia ahli ibadah. Sehingga dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Istirahatnya orang alim lebih afdal, lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Dari berbagai macam ungkapan ini menunjukkan betapa tidak ada nilainya orang yang tidak berilmu. Maka ada satu makalah mengatakan,
Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen sukses dunia, ya kuasailah ilmu dunia. Ingin sukses di akhirat, ya kuasailah ilmu akhirat. Yang pengen sukses dua-duanya, maka kuasailah ilmu keduanya. Dan hari-hari seperti ini adalah hari-hari di mana anak-anak kita untuk memilih tempat pendidikan yang baru. Kita sebagai orang tua sangat berperan untuk menentukan ini. Jangan sampai misalnya kita yang dulu belum berhasil mencapai satu jenjang pendidikan tertentu, jangan sampai kita wariskan ke anak kita kembali. Bahkan seharusnya anak kita strata pendidikannya harus lebih tinggi daripada kita. Keilmuan anak-anak kita idealnya lah harus lebih daripada kita, karena tantangan hidup ke depan jauh lebih rumit dan lebih berat daripada kita di masa yang sekarang. Maka pertama, orang yang merusak kesalehan kita adalah al-qanaah bil jahli, pasrah dengan kebodohan. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya, serakah atau rakus dalam urusan dunia. Terkadang orang itu rancu memaknai antara rakus dan semangat. Saya mah gak rakus, cuman saya mah semangat. Ada bedanya antara rakus dan semangat, antara pelit dan hemat. Saya mah gak pelit, cuman hemat doang. Beda. Orang yang semangat dalam bekerja, semangat dalam berbisnis, yaitu orang yang mencurahkan segala kemampuannya selama dalam batas-batas kewajaran dan batas-batas yang dibenarkan dalam aturan-aturan, baik aturan agama maupun aturan negara dan aturan bermasyarakat, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu semangat. Beda dengan serakah tentunya, beda dengan rakus tentunya. Kalau rakus itu orang yang semangat tapi semangatnya berlebihan, sehingga ia menghalalkan, membolehkan cara-cara yang sebenarnya tidak dihalalkan, cara-cara yang sebenarnya tidak dibenarkan. Padahal sebetulnya lah kita hidup di alam dunia ini, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan, tidak banyak butuh kita ini. Yang kita makan paling porsinya seberapa sih? Yang kita tempati untuk diri kita istirahat, untuk keluarga kita sebetulnya nggak butuh tempat terlalu luas. Tetapi kalau menuruti keinginan kita, ini yang luar biasa. Bukan tidak boleh kita punya lebih, silahkan. Tetapi yang merusak kebaikan kita, kesalehan kita adalah kita menjadi orang-orang yang rakus. Para pejabat negara yang tertangkap KPK, itu kalau kita lihat harta bendanya mungkin gak ada yang miskin, semua orang kaya. Tapi mengapa mereka masih tega-teganya melakukan maling duit rakyat, mengkorupsi anggaran dan lain sebagainya? Itu karena berawal didasari sifat rakus. Orang kalau rakus, seberapapun yang ia dapat akan terus kurang. Ibaratkan seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus, tidak ada rasa cukup dan puas. Maka yang merusak diri kita adalah al-hirsu 'ala dunya, rakus dan serakah dalam urusan dunia. Kemudian yang ketiga, wasyuhu bil fadl, pelit padahal ia punya kelebihan. Sahabat Ali dalam hal ini beliau memakai redaksi atau lafaz asyuh, tidak memakai lafaz bakhil. Dalam terminologi bahasa Arab, pelit itu terkadang memakai bakhil, terkadang memakai lafaz asyuh. Ini diartikan kalau bakhil itu yang pelit hanya untuk orang lain, tapi untuk dirinya enggak. Kalau untuk dirinya sendiri, berapapun yang dikeluarkan, nggak ada rasa sayang. Tapi kalau untuk orang lain, ngitungnya kelamaan, itu bakhil.
Tapi kalau asyuh itu orang yang pelit bukan hanya untuk orang lain, untuk diri sendiri saja pelit. Apa itu contoh untuk diri sendiri pelit? Ketika kita berbagi, kita bersedekah, itu kan hakikatnya manfaatnya kembali untuk kita. Artinya ketika kita memberi, memang secara zahir manfaatnya untuk orang yang kita beri, tetapi hakikinya manfaatnya untuk kita. Lah, ketika kita tidak mau berbagi, ini yang disebut dengan asyuh, orang yang pelit, bukan hanya untuk orang lain, untuk diri sendiri saja pelit. Ini asyuh. Ini betapa cerdasnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang yang merusak dirinya sendiri adalah orang yang pelit, bukan hanya untuk orang lain, untuk diri sendiri juga pelit. Kemudian yang keempat, ar-riya fil amal, pengen dilihat ketika berbuat. Setiap kita ini punya peran, tetapi terkadang peran kita ini ada yang perlu diperlihatkan, ada yang tidak. Ada kalanya perlu diperlihatkan kalau itu untuk memotivasi orang sehingga berbuat kebaikan yang sama. Ada kalanya yang memang itu rahasia kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau semua pengen menonjol, semua pengen dilihat, kacau jadinya. Kita semua paham konstruksi bangunan ini yang bikin kuat adalah besi. Tetapi besi, ia memilih bersembunyi dalam konstruksi setiap bangunan. Ia tidak pengen menonjolkan dirinya, padahal yang membuat kuat bangunan ini besi. Begitupun kita di masyarakat. Kita di masyarakat itu, kita bisa menjadi orang yang berperan dalam kuatnya masyarakat itu. Tapi dalam posisi-posisi tertentu, dalam saat-saat tertentu, kita tidak harus menonjol keluar. Justru malah kalau besi itu kelihatan menonjol keluar, bangunan itu tidak indah lagi. Begitupun kadang peran kita di masyarakat juga sama. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin kita nggak harus menonjolkan diri. Bahkan kalau selalu diperlihatkan, kan tidak bagus lagi. Arya fil amal. Atau dalam bahasa lain, orang yang mau berbuat ketika hanya dilihat. Dalam bahasa sekarang mungkin lebih disebut dengan pencitraan. Ketika di depan publik, di depan khalayak, seakan-akan menjadi orang yang dermawan, orang yang alim, orang yang baik, luar biasa. Tapi di saat sendirian akan terlihat sifat aslinya seperti apa. Ini yang merusak amal atau kesalehan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wal-ijab bil-raq, orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, atau dalam bahasa yang sering kita dengar, ujub, sehingga mengecilkan hasil karya orang lain, atau bahkan menafikan partisipasi orang lain. Ia menganggap bahwa semua ini kalau bukan dia, ya jadi. Kegiatan ini kalau nggak ada saya, ya jadi. A, B, C, D, kegiatan-kegiatan itu seakan-akan kalau nggak ada dia, ya jadi. Sehingga menganggap dirinya, wah, saya ada tokoh sentral. Kalau saya nggak ada bisa berantakan. Ini yang tidak dibenarkan. Kita ini makhluk sosial, tidak akan bisa menyelesaikan satu pekerjaan kalau tidak didukung oleh orang lain. Kita mau sholat saja, kita butuh orang lain. Kita butuh peci, kita butuh orang yang bikin peci. Kita butuh baju, butuh orang yang bikin baju. Butuh sarung, butuh celana, butuh orang yang bikin celana dan lain sebagainya. Gak bisa kita memenuhi diri sendiri. Gak bisa kita terlalu bangga dengan diri sendiri. Butuh orang lain. Setiap kita pasti punya peran di masyarakat kita, dan kita sebagai pribadi ingin menjadi yang terbaik, tidak harus terlalu kelihatan menonjol dan tidak harus selalu menonjolkan diri sendiri, karena ini bisa merusak kesalehan kita. Jadi dalam makalah Sayyidina Ali yang merusak kesalehan kita, yang pertama
pasrah dengan kebodohan kita. Yang kedua, terlalu rakus. Yang ketiga, pelit. Walaupun dia punya berlebih. Yang keempat, pengen dilihat ketika ia berbuat. Dan yang kelima adalah ujub, pengen atau orang yang membanggakan dirinya sendiri. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.